Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai sistem ekonomi campuran yang ada di negara Filipina dan Thailand. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Rosa Lailani Ambarwati dengan NIM 243261923. Yang kedua, Sania Ayu Fitria dengan NIM 243261943. Dan yang ketiga, Sinta Wahyu Marista dengan NIM 243261928. Dan saya sendiri Uril Albab dengan NIM 24326194342, dan yang terakhir Vina Yekti Anggraini dengan NIM 24326192224. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai negara Filipina. Nah, sistem ekonomi di Filipina ini, Filipina berada di peringkat keempat di Asia Tenggara dan ke-36 di dunia berdasarkan PDB. Nah, adapun sistem ekonomi yang dianut Filipina adalah sistem ekonomi campuran dengan mengandalkan industri di bidang pengolahan makanan, tekstil, elektronik, dan otomotif dengan pusat industri yang berada di kawasan Metro Manila dan Metro Cebu. Meskipun fokus pada industri ekonomi Filipina rupanya masih bergantung pada sektor agrikultur, di mana Filipina ini merupakan salah satu negara penghasil beras terbesar di Asia Tenggara. Nah, di sektor ekspor, Filipina memiliki beberapa negara mitra ekspor utama, diantaranya seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok atau Cina, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, dan Jerman. Adapun ekspor utama Filipina ini sebagian besarnya berupa komponen elektronik dan semikonduktor, hasil alam seperti gas alam, minyak kelapa, dan buah-buahan. Next. Nah, apa potensi sumber daya alam di Filipina? Nah, Filipina ini merupakan negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara bersama dengan Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, dan Timor Leste. Nah, Filipina ini merupakan negara terbesar ke-12 di dunia dalam jumlah penduduk. Nah, dari sektor industri ini menyumbang terdapat 3 sektor utama yang menjadi penyumbang terbesar terbesar terhadap GDP negara, yakni agrikultur, industri, dan jasa. Nah, sektor agrikultur ini menyumbang 20% dari total GDP Filipina. Nah, sektor industri ini menyumbang di mana angka ini dinilai cukup tinggi mengingat negara Filipina adalah negara berkembang yang masih dalam tahap mengembangkan industri negaranya. Nah, di sektor perekonomian, Filipina sebetulnya merupakan negara agraris. Nah, padi menjadi hasil utama pertanian. Nah, di negara Filipina ini padi dihasilkan di Luzon, Tengah, Pulau Panay, dan Mindanao. Nah, Filipina ini juga memiliki hasil perikanan laut. Filipina juga merupakan salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia setelah Indonesia. Nah, lembaga ilmiah Amerika Serikat, United States Geological Survey mengeluarkan laporan bahwa bahwa mineral commodity summaries 2020 menyebut tahun 2019 Filipina memproduksi 420.000 metrik ton nikel. Hasil pertambangan negara Filipina selain nikel yaitu yang pertama tembaga, yang kedua emas, yang ketiga perak, dan yang keempat biji besi, ada mangan, timbal, seng, kobalt, kromit, batu bara, minyak bumi, gas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Vina Yektia. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana awal mula diterbitkannya kebijakan baru di Filipina. Jadi pada dasarnya saat Filipina berada di bawah pemerintahan Presiden Benigno Aquino, menerbitkan beberapa kebijakan luar negeri yang sangat anti Tiongkok. Hal ini dikarenakan adanya konflik sengketa wilayah laut Tiongkok Selatan yang telah membuat hubungan Filipina dan Tiongkok menjadi semakin buruk. Lalu ditambah lagi adanya pengaruh Amerika yang begitu besar sehingga sangat wajar demi menjaga agar pengaruh Tiongkok tidak semakin menyebar di wilayah Asia. Pandangan Presiden Benigno Aquino ini terhadap konflik dan tujuan utama negaranya yaitu mempertahankan kedaulatan, membuat konfrontasi adalah satu-satunya cara untuk dapat memenuhi tujuan tersebut.
Namun, setelah sekian lama melakukan konfrontasi dan dialog, tidak ditemukan titik temu penyelesaian sengketa wilayah laut Tiongkok Selatan tersebut. Pola konfrontasi atau bermusuhan ini akhirnya terbukti tidak efektif dan hanya membuat Filipina semakin jauh masuk ke dalam pengaruh Amerika Serikat. Next. Dan akhirnya Filipina mengeluarkan kebijakan luar negeri yang terbaru, yaitu Filipina akhirnya mengambil tindakan yaitu bekerja sama dengan Tiongkok dan menjauhi dari Amerika Serikat. Kebijakan yang pertama yaitu Filipina melakukan kerjasama dengan ASEAN. ASEAN dapat dikatakan sebagai satu-satunya organisasi regional yang turun langsung untuk menyelesaikan konflik laut Tiongkok Selatan. Hal ini dikarenakan memang ASEAN memiliki negara terbanyak yang terlibat dalam konflik ini. Dan kebijakan yang kedua yaitu Filipina melakukan kerjasama dengan Tiongkok. Sebenarnya Filipina ini bekerjasama dengan Tiongkok akan memicu Filipina menjadi terlalu bergantung kepada Tiongkok yang secara nyata adalah musuhnya dalam sengketa wilayah laut Tiongkok Selatan ini yang dapat mengancam kedaulatan Filipina itu sendiri. Dan kebijakan yang ketiga yaitu Filipina melakukan kerjasama dengan Tiongkok sebagai pilihan yang rasional. Yang dimaksud kebijakan yang dipilih atau dikeluarkan oleh Presiden Rodrigo Duterte dengan melakukan kerjasama dengan Tiongkok adalah sebuah pilihan yang rasional dengan tingkat kerugian yang lebih kecil dibanding opsi lainnya dan dengan keuntungan yang lebih banyak untuk Filipina. Baik, selanjutnya materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu dampak diberlakukannya sistem ekonomi campuran di Filipina. Yang pertama yaitu ekonomi Filipina berada di peringkat keempat di Asia Tenggara dan ke-36 di dunia berdasarkan PDB. Adapun sistem ekonomi yang dianut Filipina yaitu adalah sistem ekonomi campuran dengan mengandalkan industri di bidang pengolahan makanan, tekstil, elektronik, dan otomotif dengan Metro Manila dan Metro Cebu. Yang kedua adalah proyeksi pertumbuhan PDB Filipina turun menjadi minus 8,9% dari perkiraan ekspansi yang 6,1% pada awal tahun. Angka itu selisih 15 poin persentase menurut median perkiraannya dikumpulkan oleh Bloomberg. Yang ketiga yaitu ekonomi Filipina mengalami kemunduran pada tahun 1998 akibat dari krisis finansial Asia pada tahun 1997. Kemunduran ekonomi di Filipina juga dipengaruhi oleh cuaca buruk yang melanda beberapa wilayah di Filipina. Yang keempat yaitu pertumbuhan ekonomi jatuh sebesar 4,4% dalam rentang waktu setahun, yaitu antara tahun 1997 sampai 1998 dari 5% menjadi 0,6%. Kenaikan pertumbuhan mulai pulih pada tahun 2000 dengan busa pertumbuhan ekonomi senilai 4%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi campuran di negara Thailand. Bagaimana sih sejarah perekonomian di Thailand itu? Nah, Thailand ini pernah mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi di dunia, yakni dari tahun 1985 sampai dengan 1995 dengan rata-rata pertumbuhan ekonominya 9% per tahun. Nah, di tahun 1997 sendiri terjadi peningkatan tekanan spekulatif terhadap mata uang baht, yang mana hal tersebut menyebabkan terjadinya krisis yang dapat melemahkan sektor keuangan, dan pada akhirnya pemerintah pun terpaksa melakukan tindakan yaitu mengambangkan mata uang baht. Nah, pada tahun yang sama ekonomi Thailand melemah sebesar 10,2% dan akhirnya krisis yang terjadi di negara tersebut meluas ke krisis finansial Asia. Di tahun 1998 sendiri Thailand juga pernah mengalami kebangkitan yang mana ekonominya kembali menguat dan tumbuh sebesar 4,4%. Nah, hal ini disebabkan oleh hasil ekspor yang meningkat sekitar 20%. Pada tahun 2001 sendiri, pertumbuhan ekonomi di negara Thailand juga kembali melambat.
Hal tersebut dikarenakan terjadinya krisis ekonomi global. Akan tetapi untuk tahun selanjutnya kembali menguat. Hal tersebut dikarenakan pengaruh dari pertumbuhan ekonomi yang bagus dari Cina serta didukung oleh beberapa kebijakan ekonomi khususnya di era Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Nah, pada masa pemerintahnya ini Thaksin berhasil membuktikan dan membawa Thailand keluar dari krisis ekonominya. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa Perdana Menteri Thaksin Shinawatra tersebut perekonomian Thailand itu tumbuh dengan pesat. Dalam masa pemerintahannya, angka kemiskinan juga turun dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Nah, selanjutnya, ini ada kunci keberhasilan dari Thaksin, yakni dengan mengeluarkan suatu kebijakan yang kemudian dikenal dengan kebijakan Thaksinomics. Taksinomics sendiri merupakan suatu kebijakan yang dibuat Thaksin dengan tujuan untuk memperbaiki perekonomian Thailand. Kebijakan yang dibuat oleh Thaksin ini diharapkan dapat memecahkan krisis ekonomi yang dialami oleh Thailand sejak tahun 1997 untuk memperbaiki perekonomian Thailand dari tahun 2001 hingga 2005. Nah, dalam kebijakan Thaksin ini merancang berbagai program untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Thailand. Pada awal 2001, Perdana Menteri Thaksin dan Wakil Perdana Menteri Somkit menyampaikan aspirasi mereka tentang sistem ekonomi Thailand yang meningkatkan permintaan internal dan memperluas wirausaha dalam negeri, serta tidak hanya bergantung pada ekspor dan investasi asing. Adapun berikut ini adalah program utama dari Thaksinomics. Yang pertama ada memberikan 1 juta baht kepada tiap desa, yang kedua memberikan pinjaman tanpa bunga melalui bank pemerintah kepada masyarakat yang ingin berbisnis dan berdagang sendiri di area perkotaan dan pedesaan, yang ketiga memberikan bantuan kepada petani berupa pinjaman dari Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative atau BAIC. Yang keempat ada program One Tambang One Product. Yang kelima, program memberikan jaminan kesehatan sebesar 30 baht setiap berobat. Yang keenam, ada SMES Finance, yakni merupakan dukungan keuangan dari pemerintah bagi UKM sebesar 157 miliar. Dalam hal ini, Thaksin mengembangkan usaha menengah dan usaha kecil. Dan yang terakhir ada proyek perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai dampak diberlakukannya sistem ekonomi campuran di Thailand. Pada dasarnya dampak ketika sudah dijelaskan di sejarah sistem ekonomi Thailand yang mana pada garis besarnya yaitu telah mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi di dunia, kemudian terjadinya krisis yang melemahkan sektor keuangan, kemudian ekonomi Thailand melemah sebesar 10,2% dan krisis ini pun meluas ke krisis finansial Asia. Kemudian hasil ekspor yang meningkat sekitar 20% di tahun 2000, kemudian pertumbuhan ekonomi Thailand kembali melambat karena krisis ekonomi global, kemudian pertumbuhan ekonomi Thailand mencapai 6,3% dan terus meningkat hingga 7-10%. Dan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Thailand mencapai 10,9 juta orang, serta ada sebanyak 60% tenaga kerja Thailand yang bekerja di sektor pertanian. Next. Nah, setelah kita mengetahui dampak dari diberlakukannya sistem ekonomi campuran di Thailand, berikut adalah beberapa fakta-fakta mengenai perekonomian di Thailand. Yang pertama yaitu investasi, di mana investasi Thailand ini mencapai 22,5% PDB perkiraan yaitu di bulan Januari hingga September 2004. Kemudian pendapatan per rumah tangga atau konsumsi menurut persentase Thailand ini 10% terendah yaitu sebesar 2,8% dan 10% tertinggi yaitu sebesar 32,4% di tahun 1998. Kemudian distribusi penghasilan
keluarga indeks Gini di Thailand sebesar 51,1 di tahun 2002. Kemudian produksi pertanian di Thailand itu berupa beras, ubi kayu, karet, jagung, tebu, kelapa, kacang, dan kedelai. Kemudian industri di Thailand yang perlu kita ketahui yaitu ada pariwisata, tekstil dan garmen, pemrosesan hasil pertanian, minuman, tembakau, manufaktur ringan seperti perhiasan, alat-alat listrik dan komponennya, komputer dan onderdilnya, sirkuit komputer, mebel dan barang-barang plastik. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Thailand juga merupakan produsen tungsten kedua terbesar di dunia dan produsen timah ketiga terbesar di dunia. Tingkat pertumbuhan produksi industri di Thailand juga mencapai 8,5%, di mana perkiraan jumlah tersebut yaitu di tahun 2004. Kemudian neraca perdagangan di Thailand sekitar 6.736 dolar di mana perkiraan di tahun 2004. Kemudian komoditi ekspor di Thailand ini berupa tekstil dan sepatu atau sendal, hasil perikanan, beras, karet, perhiasan, mobil, komputer, dan peralatan listrik. Dan fakta yang terakhir yang perlu kita ketahui dari Thailand yaitu komoditi impor, di mana barang-barang modal, barang-barang antara dan bahan mentah, barang-barang konsumsi, dan bahan bakar. Dan yang terakhir yaitu ada cadangan devisa dan emas Thailand yaitu sebesar 48,3 miliar dolar di tahun 2004. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.